Oke, salam mudik. Halo. Oke, bertemu lagi untuk review Mode di minggu ini. Oke, langsung aja untuk reviewnya. Oke, dari gudang dulu, silakan. Halo. Maksimalkan aktivitas fungsi outbound dan outbound. Oke, ini statusnya berjalan dan kontinu ya. Oke, dari tim admin. Dari admin memaksimalkan fulfillment ke cabang Cakdis maupun cabang Surabaya dan koordinasi ke tim IPC dan CW pengirim untuk stok yang sering OS. Oke, ini berjalan ya dan juga setiap harinya harus dimaksimalkan ya. Traffic. Traffic verifikasi data customer GTMT di lokus dan perbaikan isu internal terutama profil tak cukup. Ya, jadi perbaikan data sangat penting ya, apalagi PJP-nya supaya memangkas faktor tidak cukup ini. Ini riset yang paling besar dan juga sering dijumpai kalau untuk kiriman di luar Surabaya, contohnya area Gresik dan juga Lamongan. Itu banyak sekali outlet yang tidak tercover karena secara PJP dan juga jaraknya pun juga perlu harus dilakukan mapping ulang lagi ya. Oke, dari gudang untuk bikin kam ya 100% jalan ya. Jadi PO yang turun yang masuk ke logistik untuk PO kam DC minggu ini terpacking semua ya, terproses ya. Oke, selanjutnya Untuk bongkar muat totalnya berapa? 29 tahapnya 27875, totalnya 227 234 2. Keren 38 tahapnya 39.000. Oke, jadi secara minggu ini yang masuk yang diskusi 227 armada ya. Armada semua itu? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan, Pak. Ya, jadi selama aktivitas inbound outboundnya masih ada, jangan sampai ada namanya cost overneck ya. Optimalkan handling untuk inboundnya khususnya harus 1 kali 24 jam, nggak boleh ada namanya cost biaya berlebih untuk cost overneck. Dan outboundnya tolong dimaksimalkan. Kalau sudah ada mapping atau mungkin plan outbound harus diskusi, bisa caranya ya mulai caranya kudu eksekusi. Karena apa? Untuk memberikan inventory stok. Kalau nggak ada outbound, terima inbound terus barangnya kan beda kan gitu. Harus inventory harus jalan ya. Oke, traffic. Traffic untuk rate sukses di minggu ini di average-nya di angka 95%. Untuk isinya untuk tutup yang lumayan banyak di tim motoris di Superpool. Oke, kalau saya lihat misalnya untuk tutup ini mungkin pengaruh dari jam buka tutup ya, itu juga harus mungkin dikoordinasikan ya, koordinasikan ke tim SR karena yang lebih paham untuk outletnya atau karakter tokonya adalah tim SR sendiri. Nantinya kita sebagai di tim logistik kita support PO yang masuk supaya bisa di-handling 100%. Kalau memang ada kendala dan juga ini ya harus dikoordinasikan ya. Oke, selanjutnya Untuk PUD-nya untuk KAM di angka 93%, di DC sendiri di angka 94%. DC tadi risinya sebelumnya di toko tutup. Untuk KAM PUD reject atau coretannya ini paling banyak di tidak standar produk. Ini kemarin paling banyak itu di Indomaret terutama yang klik, Pak. Oke. Itu yang produk apa? Produk AJP. Kalau Wire yang klik itu beda, Pak. Ah. Minta lebih panjang. Beda sama Beda sama yang gudang induk. Gudang induknya. Standarnya klik berapa anunya?
Ini Kalau kayak Nutrilon itu minta 2 tahun ke atas, Pak. ya pemproduksi dewe. Iya. Iya. Nutrilon Wayet itu Sama minta Wayet itu. minimal 26. Dia diomongi tim SR-nya atau salesnya aja. Padahal kalau yang sudah gudang produksi sendiri. Biar nanti Iya. kita yang kirim. beda sendiri. Untuk toko pabrik 1 tahun jauh gres model kayaknya. Ya intinya itu bisa disiasati dari tim SR nanti yang akan koordinasi ke bayarnya. Selama tidak ada informasi, ya seakan-akan tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya ada case untuk tolakan yang mungkin masalah yang harus ini seharusnya bisa diatasi. Tinggal sasnya mau enggak ngomong nih. Kalau misalnya mungkin sudah diinformasikan kalau status untuk reason tidak standar umum produk ini mungkin bisa teratasi lah. Ya. Nextnya kalau misalnya mungkin ada ini tolakannya langsung aja diinfokan ke ASS-nya atau ke SF-nya, email atau mungkin telepon atau WA. Tolong mungkin koordinasikan karena mungkin nextnya kalau ada game lagi finalnya tidak terjadi kayak gini ya. Oke, selanjutnya Di hilirisasi di internal sendiri di angka 86,11%, di eksternalnya sendiri di angka 99%. Untuk internal yang terlihat over ini di L300 anomali 104,97. Kemarin semua kopi ya. Nah itu ada Momogi itu Pak. Kemarin udah koordinasi sama Ulil atau Ulil. Ada Momogi yang konversinya di Lokus itu berbeda sama SAP. Maksudnya volumenya atau? Iya, volume. Jadi konversinya itu lah harusnya satu karton isi 8, nah itu lah isinya 16. Makanya jadi double. Kemarin coba saya cek di SAP munculnya 4 kubik. Iya. Tapi di Lokus itu 90 kubik. Nah itu makanya kemarin dicoba dicek Ulil Mana ke pakai ini kan ya? Kena funback kan. di apa dicek sama tim Lokus itu kemarin. Aur-auran. Mana tuh kayak harus siwul. Untuk master untuk master ini master item master ini. Oke. Jadi eksternal sudah. Sudah. Ini untuk apa update Lokus di minggu ini untuk GT-nya internal pakai Lokus semua eksekusi semua, tidak ada yang ongoing. On-call juga di sini ada 10 unit armada. Untuk pengerjaannya di admin sendiri Pak, karena on-call kita pakai Lokus ya. cuma secara tugas tetap kita upload ke Lokus. Oke. Oke, dari admin. Dari admin untuk SL cabang Surabaya Ya. di KAM Nah, totalnya POD untuk POD-nya fulfillment-nya 79,5, POD-nya 47,3% dan gap-nya 52,7. Untuk diisinya fulfillment 78,6, ya. POD-nya di 69,5, jadi total gap-nya 30,5. Untuk overall-nya rata-ratanya fulfill 79, POD-nya 60,8 dan total gap-nya 39,2. Oke, reasonnya. Untuk reason paling besar ini di overdue tinggi, Bu. Oke. Untuk outlet Isi toplet. isi. Oke. Kalau Namun isu ya berarti ya. kalau kamnya proses SO sama PO open. Oke. Karena yang open ini kebanyakan di ini Pak, e-commerce KKB itu udah apa? Grid SO udah lama, hampir 2 minggu lebih tapi belum dieksekusi Pak. Jadi masih open di DO-nya. Tidak dieksekusi, apakah nunggu jadwal kirim dari teman-teman seller? Iya, jadi dari gridnya apa draft itu nggak langsung jadi PO final, terus dari PO final juga masih nunggu jadwal lagi. Berarti masih pengajuan? Iya, Pak. double Pak. Yang ngono ya rasa dihipotise. Kan Iya. secara SO kan gantungnya lama, barang ngono wae di SO ganti Tiap minggu itu udah di follow up ya. ke timnya sana tapi Nah. kayak sananya bingung Pak. Oh. Tim salesnya.
yang pegang bingung gitu. Ya, sana sih siapa lagi? Anu Terus. komplain. Terus minggu depan ganti Suri. minggu depan diganti. Pensi apa ya? Top 10-nya aja. Untuk OS-nya. top 10-nya di DC itu di Mars, produknya Mars, Whiskas Ocean itu. Yang Whiskas itu kebanyakan OS Pak. Emang seminggu ini belum datang Pak, yang 80-an itu. Stoknya belum Iya. merata. Belum. Jadi stok kita ampas itu gede, tapi tidak merata all SKU. Jadi stoknya itu yang rata-rata yang kita battle untuk artikel yang lainnya. Untuk yang mungkin pemerataan stok SKU-nya banyak yang belum merata. Untuk dikamnya rata-rata Samyang semua emang kosong Pak. Samyangnya lagi cetak nih. Tiap hari ada PO Indomaret tapi Iya. enggak kepenuhan. Mahal. Jadi tadi setelah project DCW ya, isunya untuk Samyang ini lagi pengurusan surat izin distribusi atau mungkin perpindahan nama jualan dari PT Hyons jadi ke Samyang Food Indonesia. Itu yang masih proses, akhirnya dari segi packaging kan harus menyamakan dengan perusahaan yang baru. Jadi dia masih transisi untuk ini. Nah, targetnya mungkin di bulan Maret ya, Maret minggu pertama kalau nggak kedua, mungkin nanti stok-stok akan dievaluasi kembali dari tim GS sama IPC. Oke, untuk DLP alokasi cabang. Untuk alokasi cabang divisi Cara paling delivery-nya berapa untuk cabang? 73%. 73%. Terus Untuk item yang OS ini paling besar di Yoke. Oke, Oh, mana? Saya saja lah. Iya, Sari Wisata Pak. Ya, order gede, Iya, 101. ordernya besar, stoknya masih di slot 120 Pak. Oh, terus berarti saya slot goib gitu. Jadi bisa ke DO, dikam juga bisa ke DO Pak. Tapi nggak ada slotnya, nggak bisa keluar. Iya, slot goib itu. Itu nunggu rilis dulu baru bisa. Ya. Ya. Oke, Rufus Abdis, langsung aja ordernya berapa, delivery Iya, berapa, untuk berapa. on ordernya 232636, terdeliver 118.749, fulfillnya masih 51%. On ordernya 113.888 ya. Ya, untuk Sabdis di bulan ini memang agak lesu ya, agak lesu, dan juga cara airnya mereka available banyak, available-nya. Ini contoh aja kayak Jayapura available banyak, tapi dia nggak mau dikirim karena ya banyak isunya, stoknya dari gudang mereka masih banyak, masih penuh. Jadi ordernya mereka selektif, mungkin produk yang dibutuhkan saja, sehingga untuk eksekusinya tidak optimal. Oke, top 10-nya, SKU kosongnya. SKU untuk Danon paling besar di 1 Madu 900, itu masih banyak kosong. On ordernya besar ini. Sama untuk kombennya di Whiskas Makarel 480. Ini kalau nggak salah ini Pak, ada mappingan Pak, Oh. yang di 2 SKU ini. Berarti masih 4615 lama ya, berarti Iya. itu ya. Kalau di kan udah pakai baru sih, mapping baru, cuma Oke. konversinya di PO masih lama, jadi nggak bisa Oh. mapping juga. Oke. Selisih di harga. Ya. Oke, udah, benar ide. Stok NRD di internya Pesan karyawan berapa? di internya Iya. Internya 554 958 762. Apa itu? Diskon apa? Diskon kali Diskon karyawan dulu aja. diskon 72
1066676. Ya. Di Inkartonnya berapa? Inkartonnya berapa? Habisnya berapa? Kartunya 411, Ah. invisnya 323. Oke. Di diskon outletnya Ah. kartunya 2854, di invisnya 631. Oke. Di invisnya 554958762. Oke. Yang sudah DPB? Yang DP kartunya 242, invisnya 280, Ya. dan filenya 111187521. Ya, dulu saya sama sepakat. Kalau makan jelas ini kan di bentuk shelter ya, shelter apa? Bagi donasi. Sampai kalian kan kemarin kan dikasih di masa apa ini? Ya, jadi dari gudang jangan sampai barang yang available bagus salah eksekusi, akhirnya idenya di gudang lompat, akhirnya karena kesalahan handling untuk maintenance idenya tariknya nanti ke ide dengan outlet ke karyawan ya, jangan sampai itu risk internalnya kalau bisa dihilangkan. Murni kalau memang ada retur yang habis ekskretur ya, ekskretur toko itu mungkin masih bisa diinikan karena kan masih ada historical untuk BPR atau mungkin LTV dari toko itu masih bisa diberikan. Kalau murni masuk UPB karena sanu gudang rugi 3 rasa ya. Oke, apa pancinya? Konvensinya Stoknya 285493, di prakteknya 95,77. Oke, gudang penuh kali ya? Oh, penuh. Sing penuh siapa? Mas ya. Belum mangan anak ketemu sales kayak di cekir ini kan dodol apa ndak? Stok mungkin lah ya. Oke, mari ya. Verify toko ya, untuk yang update masih di GT yang proses sebenarnya di angka 1694 atau 72%-nya untuk status toko-toko yang aktif. Ya, untuk gamnya sudah terverifikasi semua, ada tambahan 1 outlet kemarin di 221 outlet. Oke. Ini yang saya tanyakan tidak, tapi memang tidak pernah transaksi ya tadi ya? Ya, yang apa yang tidak transaksi selama kemarin itu kata bitnya itu Toko hantu? 2023 ke bawah itu tidak pernah transaksi. Iya, itu hantu Ya. Oke. Oke, kamu kan kayak depan. Dari gudang dulu. Dan memaksimalkan aktivitas eksekusi inbound dan outbound. Dua, menata ulang kategori produk A, B, C, food dan non food. Oke, dari tim admin. Untuk admin memaksimalkan fulfillment ke cabang, Sabis maupun CP Surabaya, dan koordinasi ke tim IPC dan ICW pengirim untuk stok yang kebanyakan US. Ya, dan juga dimaksimalkan ya selama ada DP, alokasi, ROFO selama itu masih open dipenuhi dan juga segera dikoordinasi ke tim traffic untuk eksekusi. Mungkin kalau untuk di ROFO kan memang kembali lagi ke AR dan juga stok kita. Tapi ini sekarang stok ono, AR ada, sadis sih dulu ya. Jadi tetap dikoordinasikan di follow up terus lah ya. Intinya harus membalankan stok yang ada kembali di gudang ya. Oke, traffic. Berarti update apa data customer di ganti daily dan perbaikan isu terutama waktu tidak cukup supaya tidak timbul. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.